Unggulan pertama yang diunggulkan semua orang justru tumbang dalam 33 menit. Kok bisa? Simak selengkapnya. Halo, Sobat Catatan Badminton. Apa kabar? Kali ini kita bakal bahas kejutan besar yang terjadi di Orleans Masters 2025. Ganda campuran andalan Indonesia, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuel Wijaya, sukses bikin kejutan besar dengan menumbangkan unggulan pertama. Ini bukan kemenangan biasa, ini kemenangan yang bikin lawan tak berkutik. Penasaran gimana ceritanya? Langsung aja kita bahas. Di Palais des Sports, Orleans, Prancis, Rehan dan Gloria tampil luar biasa di babak 16 besar. Lawan mereka bukan sembarangan, melainkan pasangan unggulan pertama asal Malaysia, Chen Tangjie dan Toh Ae Wei, yang notabene berada di peringkat keempat dunia. Tapi yang terjadi di lapangan, Malaysia benar-benar dibuat tak berdaya. Pertandingan ini berlangsung hanya dalam waktu 33 menit. Ya, sobat, 33 menit saja. Rehan dan Gloria menutup pertandingan dengan 2 game langsung. Skor telak 21-8 dan 21-17. Dominasi yang luar biasa. Di game pertama, Rehan dan Gloria langsung tancap gas. Mereka langsung menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Chen Tangjie untuk mengembangkan permainannya. Bahkan, strategi Rehan dan Gloria memaksa no-lob membuat lawan semakin tertekan. Hasilnya, skor 21-8 di game pertama, benar-benar tak ada perlawanan berarti dari Malaysia. Masuk ke game kedua, pertandingan mulai lebih sengit. Chen Tangjie dan Toh Ae Wei mulai menemukan ritme permainan mereka. Serangan-serangan dari Malaysia mulai lebih berbahaya, dan sempat membuat Rehan dan Gloria kerepotan. Tapi, sobat, inilah yang bikin pertandingan ini semakin seru. Di poin-poin kritis, Rehan dan Gloria mampu kembali ke pola permainan mereka. Mereka tetap tenang, tetap fokus, dan akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 21-17. Usai pertandingan, Rehan mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan ini. Menurutnya, kunci kemenangan adalah start yang baik sejak awal. Mereka tahu bahwa di game pertama, mereka harus langsung menekan. Keputusan untuk menyerang sejak awal benar-benar membuat lawan kesulitan. Tapi, bukan hanya strategi yang bikin mereka menang. Ada faktor lain yang membuat mereka semakin percaya diri. Apa itu? Pengalaman dari pertandingan sebelumnya. Sebelumnya, mereka harus berjuang mati-matian saat menghadapi pasangan Korea Selatan, Ki Dongju dan Jeng Naeun. Saat itu, mereka sempat hampir kalah, tetapi akhirnya bisa membalikkan keadaan dan menang 3 game dengan skor 17-21, 22-20, dan 21-14. Dari situ, kepercayaan diri mereka meningkat tajam. Mereka belajar bagaimana harus langsung in dari awal dan tidak membiarkan lawan berkembang. Nah, kemenangan ini membawa Rehan dan Gloria ke babak perempat final. Tapi, sobat, perjuangan mereka belum selesai. Di babak 8 besar, mereka akan kembali bertemu pasangan Malaysia. Kali ini unggulan ke-6, Hu Pangron dan Cheng Suyin. Pasangan Malaysia ini juga baru saja menyingkirkan wakil Taiwan, Lu Mingche dan Hang Enzu, dengan skor 16-21, 21-13, dan 21-16. Bakal jadi pertandingan yang seru, karena Rehan dan Gloria jelas sedang on fire. Apalagi setelah menumbangkan unggulan pertama, dengan cara yang luar biasa. Pastinya, mereka bakal berusaha memberikan yang terbaik di laga selanjutnya. Nah, Sobat Catatan Badminton, gimana menurut kalian? Apakah Rehan dan Gloria bisa melanjutkan kejutan mereka di Orleans Masters 2025? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus wakil Indonesia di turnamen ini. Kalau kalian suka dengan update seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Catatan Badminton supaya nggak ketinggalan berita terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Badminton. Salam semai. Dendam Denmark terbalaskan. Jafar Kvelisha tumbang dramatis, sementara Amri Gnita gagal comeback di Orleans Masters 2025. Halo badminton lovers, selamat datang di Catatan Badminton, tempatnya update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Kali ini kita akan membahas kabar kurang menyenangkan dari Orleans Masters 2025. Dua ganda campuran Indonesia harus angkat koper lebih cepat setelah langkah mereka terhenti di babak 16 besar. Laga penuh drama, kejutan, dan perjuangan sengit terjadi di lapangan. Seperti apa jalannya pertandingan? Simak sampai habis ya. Kabar pertama datang dari pasangan Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu. Setelah tampil gemilang di German Open dengan menumbangkan pasangan Denmark, Jesper Toft dan Amalie Magelund, kali ini mereka justru mengalami nasib berbeda.
Tough dan Magellan sukses membalas kekalahan mereka dengan permainan yang jauh lebih matang dan taktis. Di game pertama, Jafar dan Felicia tampak kesulitan menghadapi strategi agresif dari pasangan Denmark. Mereka terus ditekan sejak awal dan akhirnya harus merelakan game ini dengan skor 13-21. Namun, di game kedua, pasangan Indonesia berhasil bangkit. Dengan permainan lebih solid, mereka merebut kemenangan 21-16 dan memaksa pertandingan berlanjut ke game penentuan. Pertarungan sengit pun terjadi di game ketiga. Saling susul-menyusul angka terus berlangsung hingga skor kritis. Sayangnya, Jafar dan Felicia harus menyerah dengan skor 19-21. Sebuah laga yang begitu ketat, namun keberuntungan belum berpihak pada wakil Indonesia. Tak hanya Jafar dan Felicia, pasangan Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah juga mengalami nasib serupa. Mereka menghadapi wakil Thailand, Ruttanapak Ouptong dan Jenny Chasuje Praparat. Dalam pertemuan pertama mereka di turnamen ini, game pertama berjalan sulit bagi Amri dan Nita. Mereka sempat memberikan perlawanan sengit, namun akhirnya harus tunduk dengan skor 18-21. Namun, di game kedua, drama luar biasa terjadi. Tertinggal jauh 2-9, Amri dan Nita menunjukkan semangat pantang menyerah yang luar biasa. Poin demi poin mereka rebut hingga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan. Pertarungan semakin menegangkan saat skor mencapai deuce panjang. Akhirnya, pasangan Indonesia sukses mengamankan game kedua dengan skor luar biasa, 26-24. Momentum ini seharusnya bisa menjadi modal besar untuk game ketiga. Tetapi sayangnya, Amri dan Nita gagal mempertahankan performa terbaik mereka. Pasangan Thailand kembali menguasai permainan, dan game terakhir pun berakhir, dengan skor 14-21. Perjuangan luar biasa dari Amri dan Nita, namun kemenangan belum berpihak pada mereka. Kekalahan ini juga menandai akhir perjalanan mereka di Tour Eropa tahun ini, karena baik Jafar dan Felicia maupun Amri dan Nita tidak terdaftar di All England 2025 pekan depan. Sebuah perjalanan yang penuh tantangan bagi ganda campuran Indonesia, tetapi tentunya masih ada banyak kesempatan untuk bangkit di turnamen-turnamen mendatang. Mari kita rekap hasil pertandingan dari ganda campuran Indonesia di babak 16 besar Orleans Masters 2025. Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu versus Jasper Toff, Amalie Magelund, Denmark. 13-21, 21-16, 19-21. Amri Shahnawi Nita Violina Marwah versus Ruttanapak Ouptong Jenny Chasuje Praparat, Thailand. 18-21, 26-24, 14-21. Badminton Lovers, itulah hasil dari Orleans Masters 2025 untuk sektor ganda campuran Indonesia. Meski hasilnya belum maksimal, perjuangan mereka patut diapresiasi. Ini bukan akhir, tapi justru awal dari perjalanan panjang menuju prestasi yang lebih besar. Jangan lupa untuk dukung terus atlet-atlet kebanggaan kita, dan nantikan update terbaru dari dunia bulu tangkis, hanya di catatan badminton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam smash! Indonesia kembali mengirimkan wakil-wakil terbaiknya ke All England 2025. Tapi, ada satu kejutan besar dalam hasil drawing yang bisa mengancam peluang juara. Siapa yang mendapat lawan terberat? Siapa yang berpeluang melaju jauh? Simak selengkapnya di video ini. Selamat datang di Catatan Badminton, channel yang bakal kasih kamu update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, kita bakal bahas tentang daftar wakil Indonesia yang siap berlaga di All England 2025. Penasaran siapa saja yang akan bertanding dan hasil drawing mereka? Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis. Turnamen bergengsi All England 2025 akan berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, mulai tanggal 11 hingga 16 Maret. Seperti yang kita tahu, All England adalah salah satu kejuaraan bulu tangkis tertua dan paling prestisius di dunia. Indonesia sendiri berada di posisi keempat dalam daftar negara dengan perolehan gelar terbanyak, yaitu 52 gelar juara. Tahun ini, tim Merah Putih mengirimkan 11 wakil yang siap bertarung habis-habisan demi meraih gelar juara. Di sektor tunggal putra, Indonesia mengandalkan dua pemain terbaiknya, yaitu Jonathan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Jojo, yang saat ini menempati peringkat 3 dunia, akan menghadapi Leong Junhao dari Malaysia di babak pertama. Sementara itu, Chico harus langsung berhadapan dengan unggulan pertama dari Cina, Si Yuqi. Laga yang pasti akan berlangsung sengit. Beralih ke tunggal putri, ada Gregoria Mariska Tunjung yang menempati peringkat 5 dunia, dan Putri Kusuma Wardani, yang siap memberikan kejutan. Gregoria akan berhadapan dengan wakil Kanada, Michelle Lee.
Sementara putri akan menantang unggulan 8 asal Thailand, Supanida Katethong. Kedua pemain ini diharapkan bisa melangkah jauh dan membawa pulang hasil maksimal. Di sektor ganda putra, Indonesia mengirimkan 4 pasangan terbaiknya. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang berada di peringkat 4 dunia akan melawan pasangan Cina, Chen Boyang dan Liu Yi. Lalu, ada Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana yang akan menghadapi pasangan Taiwan, Fang Chihli dan Fang Zhenli. Pertandingan yang pastinya bakal seru. Tak hanya itu, pasangan Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin akan berhadapan dengan ganda Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen, yang merupakan unggulan pertama. Sementara itu, Sabar Karyaman Gutama dan Mo Reza Pahlavi Isfahani akan berhadapan dengan unggulan 3 dari Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang. Persaingan di sektor ini dipastikan bakal ketat, dan Indonesia punya peluang besar untuk melaju jauh. Lanjut ke ganda putri, Indonesia menurunkan 2 pasangan, yaitu Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti serta Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Apri dan Fadia akan menghadapi pasangan Taiwan, Shu Rinhui dan Lin Ji-hyun. Sedangkan, Febriana dan Amalia akan melawan wakil Thailand, Laksika Kanlaha dan Pataimas Muenwong. Kedua pasangan ini punya potensi besar untuk mencetak kemenangan dan membawa kebanggaan bagi Indonesia. Terakhir, di sektor ganda campuran, Indonesia hanya mengirimkan 1 wakil, yaitu Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuela Wijaya. Mereka akan menghadapi unggulan 2 dari Malaysia, Chen Tangjie dan Toh E Wei. Ini akan menjadi tantangan berat, tetapi bukan tidak mungkin bagi Rehan dan Gloria untuk mencetak kejutan. Jadwal pertandingan All England 2025 juga sudah ditentukan. Babak pertama akan digelar pada 11 dan 12 Maret, diikuti oleh babak 16 besar pada tanggal 13 Maret. Babak perempat final akan berlangsung pada tanggal 14 Maret, semifinal pada tanggal 15 Maret, dan puncaknya, babak final, akan digelar pada 16 Maret. Semua pertandingan bisa disaksikan melalui platform video dan Next, jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, Sobat Badminton, itulah daftar lengkap wakil Indonesia dan hasil drawing mereka di All England 2025. Menurut kalian, siapa yang punya peluang besar untuk membawa pulang gelar juara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.